kelompok 1 kelas B. Jadi untuk memenuhi tugas dasar kesehatan lingkungan dari dosen kelompok Ibu Nuraini S. Lalu SKMMS. Jadi di sini kami turun langsung ke kantin-kantin di Universitas Negeri Gorontalo untuk melakukan identifikasi mengenai hygiene dan sanitasi makanan di kantin-kantin tersebut. Jadi di sini kami memilih 5 kantin. Yang pertama kantin di dekat jurusan kesehatan masyarakat, kemudian di kantin sentra Tasik, ketiga kantin di Fakultas Ekonomi, keempat kantin di dekat gedung Pasca Sarjana, dan kantin kelima itu di Jalan Dewi Sartika di dekat kampus Universitas Negeri Gorontalo. Saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, definisi. Definisi dari hygiene merupakan upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan. Yang kedua, sanitasi adalah usaha-usaha pengawasan yang ditunjukkan terhadap faktor lingkungan yang dapat merupakan mata rantai penularan penyakit. Yang ketiga, makanan adalah semua substansi yang diperlukan tubuh, tidak termasuk air, obat-obatan, dan substansi yang diperlukan untuk tujuan pengobatan. Dapat disimpulkan, sanitasi makanan merupakan upaya pencegahan yang menitik beratkan pada kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dari segala bahaya yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan, mulai dari makanan sebelum diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, penjualan, sampai saat di mana makanan dikonsumsi oleh masyarakat. Definisi dari hygiene sanitasi makanan merupakan upaya kesehatan dan kebersihan diri untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan ataupun keracunan makanan. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga sanitasi makanan yang efektif. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan yang pertama makanan, yang kedua manusia, dan yang ketiga perawatan. Yang pertama, faktor makanan. Faktor-faktor tersebut meliputi yaitu yang pertama, sumber bahan makanan. Apakah diperoleh dari pertanian, peternakan, perikanan, atau lainnya. Yang kedua, pengangkutan bahan makanan. Cara mengangkut makanan harus memenuhi persyaratan sanitasi. Yang ketiga, penyimpanan bahan makanan. Tidak semua makanan langsung dikonsumsi, tetapi mungkin sebagian disimpan dalam skala kecil di rumah maupun skala besar di gudang. Dan yang keempat, pemasaran bahan makanan. Tempat penjualan atau pasar harus memenuhi persyaratan sanitasi antara lain kebersihan, pencahayaan, sirkulasi udara, dan memiliki alat pendingin. Yang kelima, pengolahan makanan. Proses pengolahan makanan harus memenuhi persyaratan sanitasi, terutama berkaitan dengan kebersihan dapur dan alat-alat perlengkapan masak. Yang keenam, penyajian makanan. Penyajian makanan harus memenuhi persyaratan sanitasi, yaitu bebas dari kontaminasi, bersih, dan tertutup, serta dapat memenuhi persyaratan sanitasi. Yang ketujuh, penyimpanan makanan. Makanan yang telah diolah disimpan di tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi. Dan yang terakhir, penyimpanan makanan jadi. Berikut contoh faktor makanan yang memenuhi syarat sanitasi dan faktor makanan yang tidak layak. Dapat kita lihat pada gambar yang pertama, penyimpanan bahan makanan yang tidak layak. Pada gambar yang kedua, penyimpanan bahan makanan yang layak. Dan pada gambar yang ketiga, penyajian makanan tidak memenuhi persyaratan sanitasi karena tempat penyimpanan bahan makanan tidak tertutup. Dan yang terakhir, penyimpanan makanan jadi yang memenuhi persyaratan sanitasi. Yang kedua, faktor manusia. Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama, penampilan selalu bersih dan memakai celemek serta tutup kepala. Yang kedua, menjaga kebersihan tangan, rambut, kuku, dan pakaian. Yang ketiga, tidak memiliki penyakit infeksi dan bukan karir atau suatu penyakit. Yang keempat, penjamah makanan menggunakan alat atau perlengkapan atau dengan alas tangan. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak menggunakan perhiasan tangan ketika mengolah makanan. Selanjutnya, contoh faktor manusia yang memenuhi syarat sanitasi dan faktor manusia yang tidak memenuhi syarat sanitasi. Pada gambar yang pertama, seorang penjamah makanan tidak memakai celemek ketika memasak. Pada gambar yang kedua, seorang penjamah makanan memakai celemek ketika memasak atau mengolah makanan. Pada gambar yang ketiga, seorang penjamah memiliki kuku panjang atau tidak dipotong. Dan pada gambar yang terakhir, seorang penjamah memiliki kuku bersih dan dipotong pendek. Dan faktor yang ketiga itu faktor perawatan.
Kebersihan dan cara penyimpanan peralatan pengolahan makanan harus memenuhi persyaratan sanitasi seperti berikut. Yang pertama, peralatan yang sudah dipakai dicuci dengan air bersih dengan sabun. Yang kedua, peralatan yang sudah dicuci dikeringkan dengan alat pengering atau lap yang bersih. Yang ketiga, peralatan yang sudah bersih tersebut disimpan di tempat bebas pencemaran. Dan yang keempat, tidak memakai kembali peralatan yang dirancang hanya sekali pakai. Berikut contoh kebersihan dan cara penyimpanan peralatan yang memenuhi persyaratan sanitasi dan yang tidak memenuhi syarat sanitasi. Pada gambar yang pertama, tempat penyimpanan peralatan tidak layak karena berada di tempat terbuka. Pada gambar kedua, tempat penyimpanan peralatan memenuhi syarat karena berada di lemari atau tempat yang tertutup. Pada gambar yang ketiga, air yang tidak jernih dan ember yang kotor digunakan untuk mencuci peralatan makan. Dan pada gambar yang terakhir, tersedia wastafel air, bersih, dan sabun untuk mencuci peralatan makan. Berikut faktor-faktor penyebab makanan menjadi berbahaya. Yang pertama, kontaminasi. Yang kedua, makanan yang pada dasarnya telah mengandung zat berbahaya tetapi tetap dikonsumsi manusia karena ketidaktahuan mereka. 1. Kontaminasi. Kontaminasi pada makanan dapat disebabkan oleh hewan pengerat, misalnya tikus, serangga, misalnya kecoa, parasit, cacing dan amuba, golongan mikroorganisme, salmonella dan shigella, zat kimia, bahan pengawet dan pewarna, bahan-bahan radioaktif, kobalt dan uranium. Yang terakhir, toksin yang dihasilkan oleh organisme Staphylococcus. 2. Makanan yang pada dasarnya telah mengandung zat berbahaya tetapi tetap dikonsumsi manusia karena ketidaktahuan mereka. Yang pertama, secara alami makanan itu telah mengandung zat kimia. Yang kedua, makanan dijadikan sebagai media perkembangbiakan sehingga menghasilkan toksin yang berbahaya bagi manusia. Yang ketiga, makanan sebagai perantara suatu penyakit. Berikut aspek-aspek hygiene sanitasi makanan. Yang pertama, kontaminasi. Masuknya zat asing ke dalam makanan yang tidak dikehendaki, misalnya serangga, bakteri, jamur, virus, rambut debu, tanah, pupuk, pestisida, radioaktif. 2. Keracunan. Timbulnya gejala klinis atau gangguan kesehatan lainnya akibat mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Yang ketiga, cara pengolahan. Makanan perlu diolah dan disimpan secara baik menurut jenis dan macamnya. Selanjutnya, hygiene perorangan. Prinsip hygiene perorangan dalam penerapannya sebagai berikut, yaitu mengetahui sumber pencemaran tubuh yang berasal dari yang pertama, sumber cemaran utama, yaitu yang berasal dari hidung, mulut, telinga, isi perut, dan kulit. Kemudian kedua, sumber cemaran lain yang berasal dari luka terbuka atau bisul, nanah, dan rambut. Ketiga, sumber cemaran karena perilaku, meliputi tangan yang kotor, rambut, lubang hidung, telinga, batuk, bersin, percikan ludah, dan memakai cincin. Dan yang keempat, sumber cemaran karena ketidaktahuan, yaitu pemakaian bahan yang palsu, bahan rusak, pewarna bukan untuk makanan, serta pemakaian boraks untuk bakso dan mie. Berikutnya, pengawasan sanitasi makanan. Pada prinsipnya, langkah-langkah pelaksanaan pengawasan terhadap sanitasi suatu produk makanan dimulai dari proses produksi, penyimpanan, distribusi, dan penjualan ke konsumen. Dengan demikian, konsumen akan mendapatkan makanan yang berkualitas baik dan terhindar dari bahaya yang mungkin diakibatkan oleh makanan tersebut. Konsumen sendiri juga perlu melakukan pengawasan terhadap produk makanan jadi yang beredar di lapangan. Landasan hukum pengawasan sanitasi makanan adalah Permenkes nomor 1096-Menkes-Per-4-2011 tentang hygiene sanitasi jasa boga. Selanjutnya, pengaruh makanan terhadap kesehatan.
Makanan dikatakan bergizi jika mengandung zat makanan yang cukup dalam jumlah dan kualitasnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ada beberapa kandungan makanan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Yang pertama, karbohidrat dan lemak sebagai penghasil tenaga. Kedua, protein merupakan pembangun tubuh. Dan yang ketiga, mineral, vitamin, dan air sebagai pelindung dan pengatur tubuh. Selanjutnya yang terakhir yaitu penyebab penyakit bawaan makanan. Penyebab penyakit bawaan makanan dapat berupa racun dari bahan makanan itu sendiri. Contohnya, yang pertama jamur, kedua HCN atau hidrogen cyanida, ketiga alkaloid pada kentang, keempat kafein, kelima mimosin, keenam asam jengkolat, dan yang terakhir yaitu hewan beracun.
Dengan demikian, diharapkan makanan yang disajikan adalah makanan yang memenuhi syarat kesehatan sehingga dapat bermanfaat untuk kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Sekian dan terima kasih.